Selamat pagi Bu Widya. Selamat pagi Bu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Ibu kan nanya kabar saya ya Bu. Bu Farida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Maaf ya Bu Widya, saya ganggu waktunya. Jadi saya mau berbincang-bincang singkat nih tentang pembelajaran ini Ibu laksanakan di kelas. Saya mau nanya ini Ibu, kemarin ini kan kita mau melakukan praobservasi. Saya kan mau mengobservasi Ibu di kelas. Kira-kira RPP yang Ibu mau gunakan di kelas sudah selesai Ibu rancang? Sudah Ibu. Boleh saya tahu Ibu apa tujuan pembelajarannya? RPP yang akan nanti saya bawakan tuh di pembelajaran matematika dengan tujuan pembelajaran yang telah saya rancang. Itu ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan memanfaatkan konsep bilangan, peserta didik mampu mengenali, menuliskan, dan membaca bilangan caca besar sampai dengan 1 juta dengan benar. Dan tujuan yang kedua itu dengan mengamati bilangan, peserta didik mampu menuliskan nama bilangan dengan tepat. Luar biasa sekali ya Bu tujuan pembelajarannya. Kira-kira Ibu area pengembangan pembelajarannya itu seperti apa ya Ibu? Area pengembangan pembelajaran yang ingin saya kembangkan tuh pada area kognitif peserta didik, di area pengetahuan. Pengetahuannya. Nah, strategi yang akan Ibu tuju dalam dari rancangan tujuan itu kira-kira seperti apa ya? Saya sih merancang strategi pembelajaran itu nanti menggunakan metode yang pastinya saya mau mencoba metode pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya combine, saya blend dengan metode pembelajaran demonstrasi ya, karena mengingat materinya itu cocok juga dengan demonstrasi seperti itu, dengan menggunakan metode tanya jawab dan juga pengelompokan siswa. Biasa ya, jadi berdiferensiasi sama demonstrasi ya Bu. Nah, kira-kira Bu, model yang akan Ibu gunakan apa ya, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan tadi ya? Berdiferensiasi sama demonstrasi ya. Alhamdulillah ini sudah di akhir pembicaraan kita. Kira-kira Bu Widya apa sih perasaannya setelah melakukan praobservasi dengan saya? Saya bersyukur sih Ibu ajak untuk berbincang-bincang. Saya merasa senang dan merasa bahagia. Jadi saya benar-benar jadi memahami apa yang akan saya lakukan nanti di proses pembelajaran di dalam kelas saya. Ya, seperti itu sih Bu. Biasa ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu pelaksanaannya? Kebetulan nih ya, saya udah merancangnya itu besok ada pembelajaran matematika, jadi besok pasti akan saya lakukan. Oke, baik Bu Widya. Saya nanti izin ya masuk ke kelas Ibu ya. Oke, silakan. Pembelajaran kita hari ini mengenai lambang bilangan dan tujuan pembelajarannya yang akan kalian capai di dalam pembelajaran ini ada 2. Oke, yang pertama dengan memanfaatkan konsep bilangan, anak-anak Ibu sekalian diharapkan mampu mengenali, menuliskan, dan membaca bilangan caca besar sampai dengan 1 juta dengan tepat. Dan yang kedua, dengan mengamati bilangan, peserta didik, anak-anak Ibu sekalian yang ada di kelas 5B ini diharapkan mampu menuliskan nama bilangan dengan tepat. Oke, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham semuanya? Paham. Mari kita sama-sama memulai belajar bilangan caca. Oke? Kita melakukan tepuk semangat dulu ya, biar semangat kita untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa masih ingat kan tepuk semangat yang wajah dengan 2 berdiri. Tepuk semangat.
Selamat siang Bu Widya, apa kabarnya nih hari ini? Selamat siang Ibu Farida, puji Tuhan kabar baik. Wah luar biasa, tadi saya menyaksikan Ibu ya mengajar di kelas. Nah, saya mau nanya nih sama Ibu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar dalam kelas? Campur aduk sih ya Bu ya, ada senang, ada bahagia juga. Ternyata proses pembelajaran yang sudah saya rancang itu telah terlewati dengan baik. Seperti itu. Luar biasa ya Bu, karena saya tadi pun melihat antusias anak-anak luar biasa ya Bu ya. Bu Widya, pengembangan area apa yang sudah Ibu kembangkan di dalam pembelajaran tadi dalam kelas? Iya, dari 3 pengembangan yaitu area kognitif, afektif, dan psikomotorik, sebenarnya ketiga-tiganya tetap terlihat tadi pengembangannya, namun saya lebih menekankan ke area kognitifnya. Seperti itu sih Bu, area kemampuan mereka, karena kan pembelajaran matematika ini kan lebih memahami mereka. Dari tujuan pembelajaran yang saya rancang itu mereka diharapkan mampu mengenal, menuliskan, serta melafalkan dari lambang-lambang bilangan cacat yang besar ya, itu. luar biasa ya Bu ya. Bu Widya, sejauh mana keberhasilan yang sudah Ibu raih sampai saat ini gitu setelah mengajar? Dari proses evaluasi yang sudah saya laksanakan tadi di kelas, saya melihat sudah termasuk bagus ya Bu ya. Sudah mencapai sekitar 80% lah anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Seperti itu sih Bu, sudah mencapai 80%. Nah, dalam mengajar ini kan Bu pasti ada persiapan, ada Ibu pasti menemukan hambatan dan kendala ya. Nah, saya kira-kira Bu, hambatan dan kendala dalam proses pembelajaran yang di dalam kelas itu apa saja yang Ibu temukan? Iya Bu Farida, pastinya ada hambatan dan kendala ya di dalam proses pembelajarannya. Karena ketika saya, ini kan masih bab awal ya Bu ya, ketika saya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran kemarin itu, sebelum masuk pembelajaran matematika ini, memang saya dapati ada anak-anak yang belum bisa membaca gitu kan. Makanya dari proses pembelajaran yang tadi saya langsungkan tadi, itu sangat mempengaruhi ya bagi dia, keaktifan anak yang belum bisa membaca ini. Otomatis dia jadi ya kurang memahami konsep bilangan itu sendiri, karena pada dasarnya dia belum sampai situ pengetahuannya seperti itu. Itu sih yang menjadi hambatan dan kendala. Berarti dapat juga tuh saya jadi menyimpulkan ya Bu, Ibu sudah menjelaskan hambatan dan kendalanya, kemudian Ibu juga secara tidak langsung menjelaskan penyebabnya kenapa anak-anak kurang fokus ya dalam pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, ada nggak rencana tindak lanjut ke depannya pembelajaran yang lebih baik lagi? Pastinya belajar lagi sih bagaimana merancang pembelajaran yang benar-benar mencakup semua murid yang ada di kelas saya gitu ya, agar benar-benar mereka kan ada 29 murid ya. Mereka itu ke 29 murid itu memang benar-benar merasakan proses pembelajaran itu sendiri, proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan pastinya untuk anak-anak yang belum bisa membaca tadi, ya saya akan berikan pembelajaran khusus lah bagi mereka. Iya benar. Dan mereka mampu lah, paling tidak ada perubahan gitu. Ya, mengejar ketertinggalan ya Bu ya. Nah, melihat pengembangan berikutnya, kira-kira apa ya Bu, hasil pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa gitu? Hasil pembelajaran yang menyenangkan tuh pastinya gitu ya, pastinya tujuan pembelajaran itu tercapai dan anak-anak itu aktif di dalam proses belajarnya. Mereka benar-benar mengalami sendiri pembelajaran itu. Itu sih yang Ibu ini rasakan ya. Nah, baik Bu Widya, terima kasih sekali sudah membantu dan bekerja sama dengan baik dengan saya kita melakukan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Widya atas waktunya. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya, dengan harapan Ibu tadi untuk membantu siswa mencapai tujuan dan mengejar ketertinggalannya. ya, terima kasih juga ya Bu Farida. Ya,